Oke, salam anak-anak. Selamat pagi semuanya. Mister yakin bahwa anak-anak hari ini masih bersemangat semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Penjaskes bab 9, yaitu tentang cedera dan cara penanganannya. Oke, sekali lagi Mister ulangi, yaitu tentang cedera dan cara penanganannya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Nah, apa itu cedera? Cedera adalah luka pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Nah, biasanya cedera ini dialami oleh para atlet seperti sepak bola, bola voli, sepak takraw, dan lain-lain. Nah, gejala cedera ini biasanya yaitu ini terjadi peradangan pada tenggorokan, itu gejalanya biasanya. Kemudian berwarna merah, suhu tubuh naik, dan penurunan fungsi-fungsi tubuh yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas pembelajaran atau penyebab terjadinya cedera. Sekali lagi kita masuk ke aktivitas pembelajaran penyebab terjadinya cedera. Yang pertama, anak-anak bisa lihat di buku Penjaskesnya di halaman 101. Yang pertama yaitu metode yang salah. Nah, latihan yang salah, pemanasan yang salah itu bisa menyebabkan terjadinya cedera. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu kelainan struktural. Sekali lagi, kelainan struktural itu timbul biasanya itu terjadi pada saat olahraga. Hal itu dikarenakan adanya tekanan yang tidak semestinya atau jangkauan terjauh dari bagian tubuh tertentu. Misalnya injak pedal sepeda motor terlalu jauh, itu bisa menyebabkan terjadi cedera. Langkah kaki terlalu jauh itu juga bisa menyebabkan cedera. Kemudian mendorong kaki terlalu kuat juga bisa menyebabkan cedera struktural. Itulah yang dinamakan cedera struktural. Nah, cedera dapat pula terjadi karena putaran kaki setelah menyentuh tanah. Itu seperti Mister jelaskan tadi, biasanya terjadi pada atlet seperti sepak bola, bola voli, bola kaki, kemudian bola takraw, sepak takraw, dan juga bisa terjadi pada pembalap motor, mobil, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita sudah mempelajari tentang penyebabnya yang kedua. Sekarang kita masuk yang ke berikutnya, yaitu pembelajaran mengenai macam-macam cedera. Yaitu yang pertama itu memar. Apa itu memar? Memar adalah cedera yang disebabkan oleh benturan atau pukulan pada kulit. Misalnya itu memarnya bisa terjadi di kepala kita. Itu biasanya terjadi oleh benturan atau pukulan yang terlalu kuat di bahu, kemudian di siku kita. Ini di siku bisa terjadi memar. Kemudian di perut dan bagian kaki. Cara penanganannya yaitu ada 3, tetapi Mister sebutkan 2 saja. Nanti anak-anak perhatikan di halaman 103. Mister sebut B dan C aja. Yaitu pertama, istirahat yang cukup untuk cedera lebih lanjut, percepat pemulihan jaringan-jaringan yang telah rusak. Kemudian yang kedua, hindari benturan di daerah yang cedera. Misalnya anak-anak punya cedera di bagian kepala, hindari supaya
tidak berbenturan, karena kalau berbenturan itu akan menyebabkan cedera yang akan lama dan itu bisa berkepanjangan. Itulah cara penanganannya, yaitu hindari benturan yang keras pada cedera yang dialami. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Tadi yang pertama kan kita memar, yang kedua kita diskolasi. Nah, diskolasi ini siapa yang tahu ya? Anak pasti baru mendengar atau baru pertama kali mendengar yang namanya diskolasi. Nah, diskolasi adalah terlepasnya sebuah sendi dari posisi yang seharusnya. Silakan anak-anak perhatikan gambar di halaman 103 ini. Ada persendian yang terlepas di antara kedua gambar ini. Anak-anak silahkan perhatikan di halaman 103 buku penjasnya. Nah, itu adalah salah satu gambar contoh terlepasnya sendi yang dari yang seharusnya. Itu terjadi seperti bahu, panggul, kemudian paha, kaki. Nah, biasanya disebabkan oleh terpeleset dari tempatnya, maka sendi itu menjadi macet dan terasa nyeri dan terlepas. Nah, cara penanganannya itu ada dua, A dan B. Yang A, menarik kembali persendian yang bersangkutan pada semu memanjang atau urut, kemudian dia akan menyatu dengan proses berjalannya, pasti bersatu kembali tulang-tulang yang sudah terlepas tadi. Kemudian yang kedua, diistirahatkan secara total. Apa yang diistirahatkan? Yaitu sendi yang lepas tadi diistirahatkan secara total. Itu akan membantu memulihkan kembali sendi-sendi yang telah lepas. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu fraktur atau patah tulang. Masih di halaman 103. Nah, fraktur atau patah tulang itu adalah keadaan yang dialami seperti keretakan, pecah atau patah baik pada tulang maupun pada anggota tubuh yang lainnya, tangan, kaki, tulang tangan, dan juga bisa di bagian tubuh yang lainnya. Oke. Nah, patah tulang itu memiliki beberapa jenis. Satu, patah tulang kompleks. Apa itu patah tulang kompleks? Di patah tulang kompleks adalah di mana tulang terputus. Ini seperti di gambar yang ini di halaman 104. Ini adalah contoh tulang terputus lepas dari sendinya. Anak-anak bisa lihat gambarnya di buku masing-masing. Ini itu adalah tulang terputus. Kemudian tulang stres, di mana tulang retak tetapi tidak terpisah. Nah, tulang retak tuh biasanya seperti ini juga gambarnya. Ini gambarnya retak, tapi dia tidak terpisah, tetap di situ, tapi ada keretakan yang terjadi. Itu namanya tulang stres atau masalah penyakit tulang stres. Kemudian masuk ke yang selanjutnya, yaitu patah tulang terbuka, di mana pecahan tulang melukai kulit di atas dan tulang yang keluar. Sekali lagi, patah tulang terbuka di mana pecahan tulang melukai kulit di atasnya dan tulang keluar. Nah, itu juga gambarnya di halaman 104. Silahkan Anda perhatikan yang Mister tunjuk tadi. Itulah gambarnya. Kemudian yang selanjutnya, patah tulang tertutup atau pecahan tulang tidak menembus permukaan kulit. Itu di dalam biasanya terjadi patah tulang tertutup di dalam kulit. Kalau yang tadi kan di luar, kalau yang terbuka kan di luar. Kalau yang ini di dalam, tidak menembus kulit. Nah, masih ada banyak patah-patah tulang atau penyakit tulang yang terjadi pada otot, pada tulang kita. Tetapi Mister hanya menyebutkan beberapa saja. Kalau
Mister jelaskan satu-satu nanti itu sangat panjang, tetapi anak-anak bisa pelajari di rumah masing-masing. Baca di halaman 104, anak-anak akan menemukannya. Di situ ada banyak poin yang ditulis, tapi Mister jelaskan sedikit saja. Oke, yang berikutnya, yang keempat, kita masuk ke kram otot. Nah, kram otot itu biasanya terjadi adalah diakibatkan kontraksi yang terus-menerus dialami oleh otot atau sekelompok otot terasa nyeri. Kram terjadi biasanya pada bagian perut, betis, paha belakang, telapak tangan, dan juga pada kaki-kaki kita dan tubuh-tubuh yang lainnya. Oke, sekarang faktornya yang pertama itu, faktor penyebabnya yaitu otot terlalu lelah saat berolahraga. Itu biasanya kecapean dan kita memaksakan diri untuk mengikuti olahraga atau permainan itu sampai selesai. Nah, akibat dari pemaksaan itu yang seharusnya tubuh kita tidak mampu, tetapi karena kita paksakan, itulah yang menyebabkan cedera pada tubuh kita atau otot kita, yaitu kram tadi. Yang kedua itu kurangnya pemanasan. Ada orang berolahraga tanpa pemanasan, datang tiba-tiba langsung main. Nah, itu akibatnya adalah kram. Kurangnya pemanasan itu bisa menyebabkan kram. Oleh sebab itu, sebaiknya jika anak-anak di rumah mau melakukan olahraga atau mau bermain bola, bermain futsal, takraw, alangkah lebih baiknya kalau anak-anak pemanasan 10-15 menit terlebih dahulu, karena untuk mengantisipasi cedera yang akan terjadi. Oke, yang ketiga yaitu adanya gangguan sirkulasi darah. Nah, itu juga bisa terjadi sirkulasi darah di otot kita, itu juga bisa menyebabkan terjadinya cedera. Kemudian bagaimana cara menanganinya kalau kram? 1. Istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua, gosok dengan obat-obatan seperti gambar di halaman yang 105 itu. Nah, kalau anak-anak lihat gambar pemain-pemain bola, pernah juga anak-anak nonton di televisi, kalau ada yang jatuh atau cedera, disemprotkan. Itu ada alatnya khusus, semprotan itu nama alatnya khusus. Kalau di sini ditulis chloride spray, itu untuk menghilangkan rasa nyerinya, rasa sakitnya. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar di 105. Di situ ada contoh bagaimana orang menangani cedera pada seorang olaragawan atau pemain bola. Oke, yang selanjutnya yang ke C, yaitu saat otot kejang, tahan otot pada kontraksi ujung. Jadi maksudnya kalau ada rasa aneh di kaki kita pada saat olahraga, kayak ada kejang, kaki tidak boleh ditekuk, harus diluruskan. Begitu juga ketika selesai olahraga, kaki harus diluruskan, tidak boleh ditekuk. Habis pemanasan, kaki dan tangan tidak boleh ditekuk, harus diluruskan. Supaya apa? Tidak terjadi cedera atau luka yang tidak mengenakan bagi kita, atau bisa membuat tubuh kita sakit atau lemah dan lain sebagainya. Oke, silakan anak-anak pelajari betul-betul ketika mau berolahraga. Pemanasanlah terlebih dahulu, lihat kesehatan. Kalau belum memungkinkan untuk olahraga, untuk melakukan sepak bola atau futsal, istirahat dulu, tunggu sudah pulih baru bermain bola, baru futsal lagi. Oke, yang berikutnya yang kelima yaitu pendarahan. Nah, cedera juga macam-macam cedera. Yang kelima itu pendarahan juga bisa terjadi. Itu biasanya pecahnya pembuluh darah akibat trauma, pukulan, benturan, apabila terjatuh, biasanya jatuh
melalui kendaraan motor, mobil, biasanya kecelakaan begitu, itu bisa menyebabkan pendarahan terjadi pada bagian otak, kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Biasanya terjadi pada hidung, kemudian pendarahan pada mulut, kemudian kulit kita itu biasa terjadi. Itulah bagian-bagian tubuh yang biasa terjadi pendarahan. Nah, sekarang kita masuk ke cedera yang berikutnya, pingsan. Nah, anak-anak mungkin ketika anak-anak mengikuti upacara bendera setiap hari Selasa, mungkin anak-anak pernah mengalami pingsan atau melihat teman-temannya yang pingsan. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Nah, aktivitas fisik yang berat sehingga kekurangan oksigen itu juga bisa menyebabkan orang pingsan. Kemudian ketika ada gangguan di bagian aliran darahnya, oksigennya kurang, nah dapat dipastikan bahwa ketika upacara itu diterik matahari, dia akan pingsan. Kalau anak-anak pernah melihat temannya pingsan atau pernah mengalaminya, berarti orang tersebut aliran darahnya terganggu dan dia kekurangan oksigen, sehingga begitu terik matahari datang, dia mengalami pingsan. Oke, cara penanggulangannya atau mengatasinya yaitu satu adalah membangun atau menyadarkan. Nah, kalau ketika ada teman-teman yang pingsan atau anak-anak melihat, bangunkan dan sadarkan. Kemudian yang kedua, mengeluarkan atau membawanya ke tempat yang tenang, biasa ke tempat yang teduh, yang sejuk. Nah, itu pertolongan yang kedua. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan lebih teliti mengenai apa yang dialaminya. Bisa dibawa ke dokter, ke puskesmas, dan ke klinik-klinik terdekat. Oke, yang terakhir kita masuk ke cedera yang terakhir, yang ketujuh, yaitu luka. Nah, luka ini disebabkan biasanya juga seperti jatuh dari motor, kemudian ketika anak-anak manjat pohon misalnya jatuh, itu juga bisa menyebabkan luka. Saat berolahraga kena tendang semen dan lain sebagainya, batu apa, itu juga bisa menyebabkan luka. Nah, ada dua jenis luka, yaitu lecet, cedera karena goresan pada kulit. Itu biasanya seperti Mister katakan tadi, jatuh dari motor bisa tergores di sini, bahkan juga bisa di muka. Itulah luka lecet. Kemudian yang kedua, luka lepuh atau kena gesekan. Itu biasanya lepuh itu seperti misalnya anak-anak pernah melihat orang tua atau temannya yang kena knalpot motor panas atau kena air panas lah. Anak-anak bisa melihat waktu kulitnya terkelupas, itulah yang dinamakan luka melepuh atau lepuh. Itu disebabkan biasanya jatuh dari motor, kena knalpot, pegang air panas, itu yang menyebabkan biasanya terjadi. Oke, Mister harapkan bahwa dengan penjelasan yang begitu panjang, Mister harapkan anak-anak mengerti apa yang Mister jelaskan hari ini. Nah, kalau misalnya anak-anak kurang paham, kalau misalnya anak-anak kurang mengerti, bisa tanya ke Mister pribadi atau chat Mister pribadi, japri Mister. Misalnya anak-anak misalnya begini, Mister saya belum mengerti apa itu cedera, Mister saya belum mengerti bagaimana cara menanggulanginya, bagaimana cara mengatasi cedera itu, Mister saya belum mengerti nama-nama cedera itu apa saja yang kita pelajari, saya lupa misalnya, saya kurang mengerti bagaimana cara mengatasi cedera ini. Itu anak-anak bisa chat Mister pribadi dan bisa melalui WA, bisa silahkan. Mister siap mendengarkan pertanyaan anak-anak dan siap menjawab pertanyaan anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih anak-anak untuk hari ini.
untuk kerjasamanya, untuk kesempatannya, untuk waktunya, dan untuk semangatnya. Mister berharap bahwa anak-anak tetap semangat dan teruslah belajar giat di rumah walaupun online, tetapi tidak mengurangi semangatnya untuk belajar, sehingga anak-anak akan menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, dan akan berprestasi dan membanggakan kedua orang tuanya. Terima kasih anak-anak sekali lagi. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.